Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan untuk studi kita dari Yosua pasal yang ke-6 ya. Mari kita melihat Yosua pasal ke-6. Kita sudah membahas sebagian kemarin, minggu lalu. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita membaca lebih dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Kita bergantian membaca. Setiap orang membaca 2 ayat bergilir ya. Saya akan bacakan dulu. Dalam pada itu Jeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Jeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata pada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan menutup pengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali lagi, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukannya selama 6 hari lamanya. Mari kita berdoa sekali. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami sudah membaca firman-Mu, kami merindukan Engkau berbicara pada kami.
Firman-Mu bukannya tertulis pada masa lampau saja, tapi hari ini kami boleh belajar dan kami boleh mendapatkan prinsip dan maknanya untuk hidup kami pada hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, peristiwa bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Dan sekarang kita melihat bahwa mereka menghadapi tembok Jericho. Nah, tembok Jericho itu adalah pintu masuk sebenarnya untuk orang Israel itu masuk tanah Kanaan. Jadi kalau mereka tidak bisa masuk di sini, maka akan ada kesulitan untuk masuk ke tempat Kanaan. Nah, kita sedang pelajari bahwa tembok Jericho ini suatu kota kubu yang luasnya sekitar 4 hektar ya. 4 hektar itu ya kalau dikelilingi kurang lebih ya kalau rombongan gitu bisa setengah jam sampai 1 jam tergantung kalau jalan biasa ya sekitar setengah jam ya. Nah, kita melihat saudara dalam kacamata tertentu kita melihat mereka ini sudah orang-orang di Jericho sudah tahu mengenai kebesaran Tuhan yang dipercaya oleh orang Israel. Bahkan saudara, berita mengenai bagaimana Musa melakukan mujizat besar di tanah Mesir sudah kedengaran, ya, sudah kedengaran kepada orang-orang di Kanaan ini. Jadi 40 tahun yang lalu, jadi 40 tahun sebelum peristiwa terjadi, mereka sudah dengar, ya, sudah dengar. Laut terbelah, lalu mereka berjalan, lalu waktu dekat itu mereka mendengar juga bagaimana mereka menyeberangi sungai Yordan dengan mujizat yang besar, lalu Raja Og itu juga dibunuh. Itu artinya itu menimbulkan satu teror besar sebetulnya, ya. Teror besar. Ya. Nah, teror besar ini kalau kita perhatikan, saudara, sebenarnya di dalam ada suatu kebijakan, andai kata ada satu bangsa tertentu mau menyerang sesuatu, menyerang bangsa yang lain, maka bangsa yang berserang itu sebenarnya bisa negosiasi, mau menyerah, mau tunduk, lalu bayar upeti, nggak dibasmi gitu. Itu ada satu suatu aturan perang lah gitu ya. Nah, tapi agaknya orang Jericho dan orang Kanaan ini, mereka ini yang ngeri, yang takut, tapi tidak mau menyerah. Jadi mereka bertahan, boleh kata. Dan ini ada suatu hal yang unik sekali. Kita menemukan adanya Rahab. Rahab itu dari kengeriannya mendengar itu, akhirnya justru dia di pihak Tuhan. Dia mau datang sama Tuhan. Dan sebenarnya minggu lalu berapa episode kita belajar ya. Tapi saya coba menggali lagi bagian di kisah Rahab ini luar biasa sekali sebenarnya. Nanti di dalam bagian penjelasan kita akan ceritakannya. Nah, sebetulnya saudara, berita kebesaran Tuhan itu bisa, kedahsyatan Tuhan itu bisa menjadi kabar baik bagi orang yang mau tunduk kepada Tuhan. Tapi akan menjadi kabar buruk bagi orang yang nggak mau tunduk sama Tuhan. Ya. Nah, kita melihat orang-orang di Jericho ini, mereka takut, gemetar, tapi nggak mau tunduk, gitu. Mau bertahan gitu ya. Justru orang yang marginal, yaitu Rahab. Rahab ini adalah, sebetulnya kalau saya perhatikan, Rahab ini adalah orang betul-betul boleh anugerah Tuhan. Ya mungkin kalau secara doktrin reform, saudara, bahwa Rahab itu bisa, pengintai bisa tinggal di Rahab. Rahab bisa percaya itu tuh kebetulan. Ada God's plan, rencana Tuhan yang besar sebetulnya. Ya. Karena nanti kita mau lihat Rahab akhirnya bagaimana menikah dengan Salmon, lalu muncul Boaz. Boaz itu nanti melahirkan keturunan pada Daud ya. Dan kita melihat urutannya nanti ke Yusuf ya, Yusuf
Yusuf yang menikah dengan Maria. Ya, ini satu ada rencana Tuhan yang besar sebetulnya di balik peristiwa Jericho ini. Ya, ini sebetulnya ada suatu garis merah yang luar biasa sekali, saudara. Nah, kita melihat di sini, saudara. Jadi kita melihat dan peristiwa ini, khususnya orang-orang di Jericho ini, mereka sebenarnya ada satu pertama, emang orang-orang Jericho ini ya, adalah orang-orang yang sudah kejahatannya notok. Sudah boleh kata kejahatannya itu suatu kekejian di mata Tuhan. Mereka bangun kota itu dengan korban anak sulung, ya, lalu membangun pintu gerbangnya dengan korban anak bungsu. Lalu di situ sihir, perdukunan, pokoknya layak menerima hukuman Tuhan. Tapi sisi lain sebetulnya Tuhan, kalau kita melihat selama 7 hari, 7 hari orang Israel itu mengelilingi tembok Jericho, ya. Ini sebetulnya mungkin pertama ini 4 hektarnya dikelilingi gitu ya. Mungkin pertama ngeri, ya. Tapi setelah dikelilingi beberapa kali kok nggak ngapa-ngapain gitu ya. Saya coba lihat sudut daripada orang-orang di Jericho ini. Ngapain ini ya? Kok dikeliling-keliling terus gitu ya? Mungkin dari takut, lama-lama mungkin ngejek gitu ya. Ngapain nih puter-puter ini ya? Padahal ini ada suatu hal yang dikelilingi dan mereka hanya keliling aja, dan apalagi tidak ada suara sama sekali gitu ya. Ini ngapain nih main-main gitu ya? Ada penafsir yang mengatakan ini seperti waktu Lot mengajak 2 menantunya untuk meninggalkan Sodom Gomora. Lot kan membujuk ya, ayo kamu ikut, Tuhan akan menghukum, Tuhan akan menghukum. Tapi 2 menantunya itu menganggap ini sesuatu yang guyonan, malah mengolok-olok. Apa maksud kota begini besar kok akan dihancurkan oleh Tuhan? Mana mungkin gitu ya. Yang mau menghancurkan itu siapa? Dan kekuatan apa menghancurkan Sodom Gomora ini? Apakah ada negara superpower yang melampaui kekuatan daripada Sodom Gomora? Jadi suatu hal yang nggak pernah kepikir bahwa kehancuran itu yang dibikin nggak bisa hancur, tapi itulah. Kadang-kadang kita melihat ada berita firman Tuhan yang akan membawa penghukuman, tapi Lot sadar ini yang serius, karena malaikat Tuhan yang mengingatkan. Tapi 2 calon menantu ini nggak gubris gitu. Bahkan menganggap ini sebagai olok-olokan aja. Lalu singkat cerita kita melihat akhirnya 2 menantunya termasuk jadi korban daripada Sodom Gomora ya. Nah, peristiwa dari Jericho ini, saudara, kita melihat bahwa kengerian sebetulnya ini suatu selama 7 hari ini. 7 hari itu adalah angka yang sempurna. Nanti ada 7 imam, 7 sangkakala, 7 semua itu angka yang sempurna. Artinya Tuhan sisi lain secara kesucian keadilannya harus menghukum orang-orang Jericho ini karena kejahatannya sudah notok gitu ya. Tapi Tuhan masih memberikan anugerah kesempatan selama 7 hari itu untuk mempertimbangkan, untuk mau tunduk kepada Tuhan, menyerah. Tapi akhirnya kesempatan itu dilewatin aja. Dan kita melihat akhirnya terjadi suatu kehancuran yang luar biasa sekali. Habis sudah ya, Jericho diruntuhkan oleh Tuhan. Nah, ini satu aspek ini. Jadi secara manusia kita dalam secara aspek kedaulatan Allah memang Allah akan menghukum orang berdosa. Ya. Tapi Allah juga memberi kesempatan untuk orang itu bertobat. Tidak semerta-merta orang berdosa harus dihukum, tapi Tuhan memberi kesempatan untuk mereka itu bertobat kembali kepada Tuhan. Ini ada unsur kedaulatan Allah dan juga tanggung jawab manusia untuk berespon. Nah, lalu kita akan melihat di dalam bagian ini sudah bagaimana Yosua itu meresponi akan penyataan Tuhan. Ya, yang pertama saya ingin jelaskan penyataan Tuhan.
Saudara, perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel itu, Allah tuh menyatakan kehendaknya itu secara progresif. Tidak langsung seluruhnya. Dan kita melihat di dalam Tuhan memimpin pertama menyeberangi sungai Yordan. Itu pun tidak tahu mereka mau bagaimana Tuhan mengerjakan itu. Tapi tugas daripada Yosua dan orang Israel itu trust and obey. You langkahlah, gitu. Demikian juga waktu mau bagaimana menghadapi tembok Jericho. Tuhan juga baru kasih tahu setelah mereka ada di seberang Yordan menghadapi Jericho. Sebelumnya Allah nggak ngomong apa-apa. Adanya panglima bala tentara Tuhan, lalu di situ baru Allah menyatakan kehendaknya. Dan waktu Allah menyatakan kehendaknya, ini caranya itu nggak masuk logika. Ini mau perang tuh mau apa ini ya? Jadi kita melihat bagian yang kita baca tadi, ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-5, Allah mengatakan pertama, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Jericho, ya, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi kita melihat Allah yang menyerahkan ke dalam tanganmu. Istilahnya Allah itu sudah boleh kata ini suatu proklamasi pernyataan Tuhan. Jadi kemenangan itu sudah di dalam tangan Yosua. Aku akan serahkan. Ya. Jadi Allah mengatakan aku akan menyerahkan. Nah, istilah menyerahkan itu artinya bahwa orang di Jericho ini pasti akan kalah sama Yosua. Ya. Jadi Allah akan menyerahkan. Tetapi juga kita melihat Allah menyerahkan orang Jericho kepada Yosua dan orang Israel. Bukan berarti lalu Allah tidak menuntut tanggung jawab Yosua dan orang Israel untuk bertindak. Jadi Allah menyerahkan, tapi Yosua dan orang Israel harus melakukan suatu tindakan. Jadi ada unsur tanggung jawab manusia. Allah yang Maha Kuasa akan menyerahkan, tapi Yosua harus juga berperang di dalam bagian ini. Nah, cara perangnya Tuhan itu unik sekali. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni Islam. Semua prajurit harus mengedari kota itu selama itu sekali saja. Demikian harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membuat 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedangkan para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, dan bangsa itu akan memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ini instruksi Tuhan kepada Yosua. Jadi Yosua mendapat instruksi Tuhan untuk peperangan ini dengan cara yang gak biasa. Kita ingat di dalam Yesaya 55, jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku, setinggi langit dari bumi, demikian jalanku daripada jalanmu. Ini boleh kata ini suatu description Tuhan. Ya. Ini strategi perangnya Tuhan ini. Jadi saudara, strategi perangnya Tuhan ini boleh kata pakai istilah apa ya? Sebagai ritual ini, ritual ibadah ini. Ya. Jadi peperangannya itu sebagai suatu ibadah. Ini keliling-keliling gini nggak perang secara fisik, tapi sebagai ibadah kepada Tuhan. Jadi ibadah peperangan sebagai bentuk ritual worship. Saya waktu membaca bagian ini, saudara, ini kok ada yang ini ritual worship ini. Ini suatu ibadah. Ini keliling-keliling gini, ini kan suatu worship, ibadah sama Tuhan.
Jadi ini suatu ibadah yang dijalankan sebagai ritual, di dalamnya itu ada spiritual war. Saya pertama, ini konsep yang baru untuk saya, ini sebagai suatu ritual ya. Suatu ibadah ini. Sehingga setelah di dalam ibadah ini ada unsur spiritual war. Kadang-kadang kalau kita ibadah ya seperti ya ibadah. Tapi ini di ibadah itu ada spiritual, ada kehadiran Tuhan, ada kuasa Tuhan dan bekerja, dan ibadah itu akan menimbulkan dampak yang besar lebih daripada yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita akan ibadah doa, ibadah hari Minggu. Itu kan ibadah ya, tapi itu sebagai sesuatu di dalamnya itu ada sesuatu spiritual war. Kita sudah memupuk suatu kekuatan yang besar untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan yang besar. Ya. Kalau kita diminta ibadah atau kerja, ya kita lebih suka kerja kelihatan hasilnya. Ibadah itu apa itu? Ibadah itu juga kerja. Ya. Suatu pekerjaan itu. Ya. Kadang-kadang saya compare ya. Yosua berperang sama orang Amalek. Sama Musa berdoa itu penting mana ya? Saya lewat PN juga disadarkan betapa pentingnya itu doa. Yuk gagal berdoa. Berarti itu kita gagal juga dalam banyak aspek yang lain. Ini mereka seluruh keliling ya, 6 kali muter-muter ya. Ya, saya melihat di sini nggak ada protes ya. Pak Yosua nggak ada protes, tanya ngapain keliling-keliling gitu ya. Dan orang Israel juga trust and obey, nggak banyak komen gitu ya. Ini perintah Tuhan, ya, ini boleh kata Tuhan bicara langsung kepada Yosua, kasih order gitu ya. Kamu perangnya begini, jadi kamu keliling 6 kali setiap hari, ya. Keliling 1 kali saja, lalu sampai 6 kali. Hari ke-7 kamu keliling 7 kali. Ya. Nah ini di sini tidak ada penjelasan diem ya. Tapi kemudian waktu Yosua menjelaskan, mereka nggak boleh berkata-kata sama sekali. Ini kembali Allah waktu bicara kepada Yosua mungkin bukannya kalimat ini, banyak kalimat yang lain ya. Jadi ada suatu ini progresif, jadi progresif. Progresif Allah berbicara kepada Yosua secara progresif. Demikian juga Tuhan ngomong, Yosua ngomong sama orang Israel juga progresif. Ya. Jadi lebih lengkap gitu ya. Ini order daripada Tuhan. Order daripada Tuhan untuk Yosua untuk diteruskan kepada orang Israel. Kemudian Yosua memanggil para imam, ya. Para imam berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dan tanduk domba di depan tabut Tuhan. Saudara, kita melihat, nah ini agak diskusi sedikit ya. Tabut perjanjian isinya apa ya? Masih ingat? Batu. 10 loh batu. Iya. Apa lagi? 2 loh batu terus. Oke. Masih ada lagi loh. Yang lain apa? Itu loh. Apa namanya itu, lilin itu. Tempat lilin. Itu kan di luar, Pak. Ini Dalam. Roti ya? Sama mana? Hmm? Mana ya kalau Mana? Iya, roti. Mana? Itu ada bejana emas ya. Isinya itu Mana? panah Iya. ya, disimpan. Ada satu lagi. Mana?
itu gulungan kitab Musa. Jadi isinya tabut Allah itu, ya, isi tabut Allah itu ada 2 loh batu yang ada 10 hukum, lalu ada 5 kitab Musa, lalu ada 1 buli-buli emas berisi mana. Ya. Nah, ini sebagai simbol kehadiran Tuhan. Ya. Kalau dulu ada tiang awan, tiang api, ya. Sekarang simbol kehadiran Tuhan dinyatakan dengan adanya tabut perjanjian ini. Ya, Tuhan hadir, jadi mereka dengan ada tabut perjanjian itu menyatakan kehadiran Tuhan hadir. Jadi mereka ini boleh kata kehadiran Tuhan dinyatakan kepada 2 loh batu, gulungan kitab Taurat dan buli-buli yang berisi mana. Mana itu merupakan satu pemeliharaan Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Jadi saudara, kehadiran Tuhan dinyatakan dengan adanya tabut perjanjian ini. Sekarang ada imam di sini disebutkan, dok. Ada 7 orang imam membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Jadi di sini kita melihat Yosua memanggil dan memberikan perintah, ya, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus bawa 7 sangkakala. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah keliling kota itu dan orang-orang bersejarah harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ya. Segera sudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalan maju ke 7 orang imam membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan Tuhan. Lalu mereka memberi sangkakala sedang tabut perjanjian mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam menuju sangkakala, dan barisan menutup mengikut tabut itu sedang sangkakala terus ditiup. Jadi istilahnya gini, ada tabut perjanjian, lalu ada tentara di muka, tentara di belakang, ya, iring-iringan gitu, ya. Ini satu menyatakan peperangan ini bukan peperangan biasa, ya, peperangan Tuhan ini. Ya. Jadi mereka keliling 1 kali, berkata ini sebagai semacam apa, ya? Ini yang lihat ini sih, Pak, orang yang ada di Jericho dulu. Lihat, ini kok ada tabut Tuhan jalan gitu. Lalu ambil trompet, bukan trompet, sangkakala, ya. Jadi mereka keliling melihat suatu fenomena, bukan fenomena, suatu penyataan kehadiran Tuhan di situ. Jadi saya katakan pada awal ini suatu kesempatan mereka itu untuk tunduk sebetulnya. Tuhan itu mereka bukan melawan manusia, mereka melawan Tuhan. Ya. Lalu saudara katakan, tetapi Yosua memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak, janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mana padamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikian tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, karena kembali ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Saudara, di pihak lain saudara bisa bayangkan, orang Israel waktu melihat peristiwa itu, ya, ini kok suruh keliling-keliling aja ini. Ya. Ini suatu sisi lain orang di Jericho itu melihat lagi ngapain ini, ya kan? Aspek lain orang Israel yang menjalankan ini, dia juga diuji itu. Ya. Diam selama 6 hari, 7 hari, 6 hari berdiam itu. Gak boleh ngomong sama sekali. Saudara, ini waktu berdiam diri, orang berdiam diri itu gak gampang. Gak melakukan action apa-apa. Artinya betul-betul selama 7 hari ini, mereka betul-betul mau menyerahkan kehendak diri mereka kepada Tuhan. Istilahnya kesabaran kita itu diuji, ya. Ya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, ya,
kok nggak ada tanda apa-apa ya? Kok nggak ada gejala apa-apa ya? Kita cenderung akhirnya berinisiatif melakukan apa yang kita mau gitu. Kita diuji kesabaran kita ya. Saya ini orang nggak sabaran sebetulnya. Saya kadang-kadang kepingin, tapi Tuhan melatih saya ya. Selama 30 tahun setelah saya bertobat, banyak hal yang sebetulnya Tuhan itu melatih saya untuk sabar. Setelah sudah sabar, itu berdiam diri. Kalau saudara diperlakukan nggak fair, saya ngomong nggak, protes tau, atau ngurundel di belakangnya, ya kan? Itu berdiam diri susah. Ya. Berdiam diri bukannya berdiam diri, tapi berdiam di depan Tuhan. Seringkali kita nggak gampang jadi orang sabar, apalagi kalau kita ini diperlakukan atau kita mengalami situasi yang sebenarnya kita harusnya bereaksi, nggak boleh diam gitu. Saya banyak kali ya dalam hidup saya ini saya belajar untuk berdiam diri. Maksudnya walaupun ada reason untuk berargumentasi, menanyakan sesuatu, saya kadang-kadang belajar untuk diam diri. Saya sharing ya, pada waktu saya di UPAD ini juga sebenarnya ada banyak pertanyaan dalam hidup saya. Tapi saya belajar untuk silent. Diam. Lalu berdoa sama Tuhan. Nggak ngomong sama siapa-siapa. Ya. Saya belajar untuk berdiam dan berdoa sama Tuhan. Itu nggak gampang ya. Nggak gampang. Saya jadi ingat ya satu ayat Alkitab di dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. 15 sampai dengan 17 lebih dulu. Silakan, siapa yang baca? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Ya, ayat ini mungkin sudah berbicara pada saya lebih daripada 20 tahun ya. Belajar untuk berdiam diri. Ya. Waktu kita bereaksi mengatasi masalah, nanti masalah lebih besar lagi gitu loh, istilahnya itu. Kita sudah cepat sekali. Musuh lebih cepat lagi, akhirnya kita ini kesumpet-sumpet gitu. Silakan ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, jadi sedikit ini pengalaman pribadi saya. Jadi belajar berdiam diri dan menantikan Tuhan. Kalau nggak ada instruksi Tuhan, kita jangan bereaksi gitu ya. Nah, selama 7 hari boleh kata orang Israel di dalam peperangan itu, mereka boleh kata sebelumnya mereka melawan dua raja di seberang barat Yordan. Mereka perang udah menang kan. Nah, ini mau perang lagi kan? Harus istilahnya orang baru ngalahin kan, ingin perang lagi, tapi sekarang direm. Ya, kamu ini peperangan Tuhan, bukan peperangan kamu. Ini satu di sisi lain memberi kesempatan orang Jericho untuk bertobat. Aspek lain sebagai ujian kepada orang Israel untuk tunduk kepada pengaturannya Tuhan. Lalu singkat cerita kita melihat, lalu pada hari ke-7 mereka keliling 7 kali. Kadang-kadang kita pikir, ini 6 kali nggak ada apa-apa, sudah 7 kali capek-capek ngapa-ngapain, nyapain gitu kan. Ini
Mungkin 7 hari itu orang sudah kehilangan kesabarannya ya. 7 hari kok nggak ada tanda apa-apa. Justru hari ke-7 disuruh keliling 7 kali. Ya, ini ada suatu hal yang lalu mereka suruh berteriak. Lalu sampai di mana? Nanti akan runtuh. Mana mungkin teriak itu runtuh? Ini suatu cara Tuhan yang boleh kata supranatural. Nah, saya ingin beritahu saudara, di dalam kita mengerti Alkitab ada 2 macam interpretasi. Ya, interpretasi yang pertama, interpretasi bersifatnya itu didaktik, pengajaran. Ya, pengajaran itu di dalam pengajaran kita menemukan prinsip-prinsip yang bisa diulang. Prinsip-prinsip. Tapi juga ada penafsiran bersifat deskriptif, penggambaran. Nah, penggambaran itu nggak pernah jarang diulang. Ya. Penggambaran di mana Tuhan menyatakan suatu pekerjaan. Ya. Sebenarnya suatu itu penggambaran cara Tuhan, kuasa Tuhan. Contohnya, 10 tulah yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa di Mesir, boleh kata nggak pernah terulang. Ya kan? Dan itu suatu description di mana Tuhan yang kuasanya. Suatu gambaran. Dan kita harus melihat intinya apa. Allah sudah menyatakan dia adalah God Almighty, Allah yang Maha Besar. Intinya kita lihat doktrinnya di situ. Bukan minta diulang lagi. Seperti dulu Tuhan membuat hujan turun, ada darah, ada kata. Itu kan konteks zaman itu melawan dewa-dewa Mesir. Ya. Lalu kita melihat di mana laut Teberau terbelah ya. Itu suatu gambaran. Demikian juga adanya Sungai Yordan yang terbelah ya. Itu yang Sungai Yordan oleh Yosua, Musa, laut Teberau. Tapi setelah itu boleh kata nggak terulang lagi. Nggak terulang lagi. Jadi kita melihat waktu kita melihat sesuatu seperti Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat, itu suatu description. Di dalam description itu ada satu pengajaran. Yesus itu adalah Allah, bukannya manusia. Ya. Jadi waktu kita melihat Alkitab ada 2 macam interpretation-nya. Jadi description interpretation dan didactic interpretation. Nah, kali ini Tuhan menyatakan bagian ini adalah satu description, satu gambaran. Ya, gambaran prinsipnya di mana Allah itu mengerjakan sesuatu yang boleh kata supranatural. Ini waktu tembok Jericho ini runtuh. Bukan karena suaranya teriak, lalu ada gelombang suara membuat runtuh, enggak. Ini betul yang runtuh itu bukan oleh karena impact daripada apa yang mereka lakukan. Tapi Allah sendiri bekerja. Ya. Allah bekerja. Ini nggak ada koneksinya dengan suaranya atau dengan keliling-keliling nanti. Jadi mungkin temboknya pusing gitu ya. Itu nggak ada koneksinya gitu. Secara langsung, secara fisikal. Tapi ini peperangan Tuhan. Ya. Dengan cara kita begini, keliling-keliling ini menguji ketaatan mereka sama Tuhan. Lalu setelah mereka taat, Allah mengerjakan bagian Tuhan. Maka ada orang bilang kan dalam kita melakukan Tuhan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tanggung jawab kita mau belajar trust and obey. Percaya sama Tuhan dan taat sama Tuhan. Lalu Allah mengerjakan apa yang Tuhan janjikan. Ya. Sebelumnya Tuhan mengatakan bahwa aku serahkan Jericho kepada Yosua. Tapi sisi lain ada tindakan Yosua itu mentaati perintah Tuhan. Nah, waktu pada perintah Tuhan, Allah menggenapi janjinya di situ. Jadi ada koneksi di situ, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke, saya akan bacakan ayat ke-12 ya. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Saya tertarik dengan Yosua bangun pagi-pagi. Ini pemimpin yang rajin ya. Bangunnya pagi ya.
Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, maka berjalan juga ke 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Saya berjalan, mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus ditiup. Demikianlah hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali lagi lalu pulang. Nah, ini seperti satu liturgi. Ya, kita kalau ibadah ada liturgi ya, urut-urutannya. Ini ada liturgi ya. Ini suatu worship. Mereka sedang melakukan suatu ibadah. Ya, ini peperangan atau ibadah ini. Ya. Kita ingat saudara, dalam peperangan orang Israel itu selalu sebelum mereka perang itu selalu mereka itu mempersembahkan korban. Ya, pernah satu kali itu si Saul waktu tunggu-tunggu Samuel nggak datang-datang, persembahkan korban sendiri kan. Itu awal Yosua Saul ditolak sama Tuhan. Yuk perang tanpa ibadah sama Tuhan, tidak menghormati korban ibadah. Yuk melancang sekali, lancang sekali. Lalu itu membuat kegagalan daripada Saul. Ini juga suatu ibadah ya, mendahulukan ibadah ya, sebelum peperangan yang sesungguhnya. Ya, ibadah itu suatu persiapan perangan. Ya. Kalau kita tanpa ibadat, maka nggak ada kehadiran Tuhan dalam peperangan hidup kita ini. Maka sebetulnya dalam hidup kita sehari-hari ya perlu ada yang saat teduh ya, perlu ada waktu dengan Tuhan, berdiam diri. Ini kekuatan kita menghadapi real kehidupan ini. Waktu saya membahas di mana ya, hari Minggu itu, kita real ibadah, kita menghadapi hidup ini dipersiapkan dengan adanya ibadah private worship. Nah, ini suatu bagian daripada worship, liturgi ini. Ya. Baik, saudara, sampai hari ini sampai di sini dulu kita membahas. Kita akan lanjutkan minggu depan ya, pasal ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-27. Nanti saya akan membahas 2 tokoh minggu depan ya sekaligus ya, yaitu Yosua sama Rahab. Ya, dan saya akan membahas Yosua ya. Karena Yosua ini kita melihat ya, peperangan di Jericho ini ada suatu konfirmasi Tuhan itu di pihak daripada Yosua. Setelah itu nama Yosua nggak disinggung lagi, nggak terlalu banyak. Tapi kalau di sini dikatakan Tuhan menyertai Yosua dan tergelar kabar tentang dia seluruh negeri itu. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian aspek mengenai bagaimana Rahab ini. Pertemuan Rahab atau pertemuan pengintai dengan Rahab itu bukan kebetulan. Nah, Rahab ini background-nya itu orang marginal. Tapi itu menjadi alat Tuhan. Kita jangan menganggap remeh orang marginal. Orang yang marginal itu di belakang itu kalau Tuhan mau pakai ya, maka bisa hal yang besar terjadi. Ya, kita dua tokoh ini, Yosua sama Rahab ya. Yosua setelah ini namanya nggak terlalu banyak dimuncul, tapi kita melihat Rahab akan muncul sampai zaman Yesus muncul lagi. Jadi kita akan belajar 2 tokoh ini minggu depannya. Saudara bisa mempelajari dulu